Judaism is not Zionism. Judaism agama ya. Agama. Is not Zionism. Banyak yang menyimpulkan semua orang Yahudi itu misalnya Zionis, tapi enggak ternyata. Kita tahu Palestina sekarang sejak tahun 1948 itu diduduki oleh Israel. Kan? 1948. Padahal sebelumnya Palestina itu adalah tempat atau wilayah atau negeri di mana di situ orang Arab, ya. Ini orang Arab ini bisa Muslim, bisa Kristen ya. Iya. Orang Arab, orang Yahudi, ya kan? Itu tinggal bersama. Dan nggak ada masalah. Mereka hidup berdampingan selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun gitu. Serangan-serangan bertubi-tubi, kemudian dukungan melimpah gitu, Prof ya. Bahkan juga di Indonesia ada boykot produk yang pro-Israel. Kalau boykot di Indonesia kelihatannya nggak terlalu beritanya nggak terlalu rame ya. Nggak terlalu rame. Ya. McD masih buka, itu Starbucks juga masih buka gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada podcast UIN Jakarta. Apa kata ahli? Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu bernama Profesor Dr. Jajang Jahroni. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Prof ya? Alhamdulillah. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang konflik Palestina dan Israel. Siap. Tapi sebelum itu kita pengen perkenalan nih, Prof. Secara singkat, S1, S2, S3-nya di mana, Prof? Saya S1 di YIN. YIN Jakarta sini, Fakultas Adab, lulus tahun 91. Kemudian S2 di Leiden University. Kemudian S3 di Boston University, Amerika Serikat. Majornya, prodinya? Majornya saya antropologi ya. Di S2 saya Islamic Studies. Ya. S1? Sejarah. Sejarah SPI. Nah, terkaitan belajar dulu dengan sejarah Palestina ini apa, Pak? Palestina itu ya merupakan bagian dari sejarah yang dibahas ya dalam berbagai literatur dunia, dan kita tahu Palestina sekarang sejak tahun 1948 itu diduduki oleh Israel. Kan? 1948. Padahal sebelumnya Palestina itu adalah tempat atau wilayah atau negeri di mana di situ orang Arab, ya. Ini orang Arab ini bisa Muslim, bisa Kristen ya. Iya. Orang Arab, orang Yahudi, ya kan? Itu tinggal bersama. Orang Badui tinggal sama-sama. Etnis ini, Prof ya? Etnis. Bukan agama ya, Prof ya? Bukan agama. Arab, Yahudi, kemudian Badui, ya kan? Tinggal sama-sama di sana. Di Palestina ini, Prof? Di Palestina. Oke. Palestina, dan nggak ada masalah. Mereka hidup berdampingan, ya kan? Selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun gitu. Oke. Orang Arab. Palestina. Yahudi. Yahudi di situ di Palestina orang Yahudi itu kan sejarahnya dia harus eksodus, harus pergi dari tanah kelahirannya untuk mencari Mesia. Ya, eksodus ya kan, orang Yahudi eksodus ke seluruh dunia. Sehingga orang Yahudi di Palestina itu nggak terlalu banyak, puluhan ribu gitu. Oke. Tapi ada orang Yahudi di sana, ada, dan hidup berdampingan dengan orang Palestina. Ada ya? Ada. Orang Yahudi nih ya. Yahudi, kemudian tapi kemudian 1948 semuanya berubah. Itu diklaim tanah Zionis. Ada ideologi politik ya Zionis, bahwa itu adalah
tanah yang dijanjikan untuk bangsa Yahudi. Jadi kita memahami Yahudi ini, ada Yahudi ya. Yahudi ini bisa agama, bisa juga etnik. Oh, agama Yahudi atau etnik Yahudi? Iya. Siap. Ya kan? Kemudian ada Zionis. Zionis. Apa bedanya ini, Bro? Zionis ini adalah ideologi bahwa tanah Yerusalem itu adalah tanah yang dijadikan Tuhan untuk bangsa Yahudi, sehingga orang Yahudi yang diaspora itu pulang untuk menyambut Mesaya di Palestina, di Yerusalem itu. Jadi awalnya memang mereka keluar, kemudian 48 mereka berbondong-bondong masuk lagi. Iya, karena ada ideologi Zionis itu. Zionis. Iya, sebelumnya nggak ada masalah. Sebelumnya antara orang Arab Yahudi dengan orang Yahudi, ya hidup baik-baik saja, gitu, baik-baik saja. Sampai kemudian mereka kembali karena ada ideologi Zionis itu. Orang Arab diusir, orang Palestina diusir dari tanah Palestina itu, ya kan, sampai sekarang. Tahun 1948 sampai sekarang itu udah berapa tahun? Hampir berapa tahun ya? Nah, saat itu 48 Palestina sudah menjadi negara. Palestina ya. Negara dalam pengertian formal ya. Formal. Saya kira enggak ya. Enggak. Mana ibu kotanya, mana presidennya, mana batasnya segala macam. Dalam pengertian formal ya. Formal modern seperti negara Indonesia. Jelas itu kan. Sampai Merauke misalnya. Iya. Saya kira enggak seperti itu, tapi Palestina itu sebagai wilayah, sebagai negeri, ya kan? Ada. Jadi kan tunjukkan mana negara Palestina, nggak ada. Orang Yahudi ya Zionis itu selalu bilang mana negara Palestina, itu nggak pernah ada. Oh, Zionis itu ya? Iya, orang Yahudi Zionis ya. Ya, Yahudi Zionis. Tunjukkan mana negara Palestina, nggak ada. Gitu loh. Ya tapi Palestina sebagai wilayah, sebagai waton, sebagai ya kan negeri gitu. Ya ada sejak ribuan tahun yang lalu sudah ada gitu loh. Itu sejak zaman para nabi juga ada. Ya, sudah ada. Siap. Jadi kan untuk menentukan siapa sih yang berhak tinggal di sebuah wilayah, ya kita lihat aja penduduknya siapa di situ. Mayoritasnya siapa? Bukan mayoritasnya, penduduknya siapa? Penduduknya siapa? Mananya gimana, Bro? Ya kita kan ada orang berargumen negara Palestina itu nggak ada. Mungkin negara Palestina dalam pengertian modern formal seperti sekarang mungkin belum ada. Tapi Palestina sebagai wilayah, sebagai negeri, ya kan? Di situ ada orang Arab, di situ ada orang Yahudi, di situ ada orang Badui, ya ada. Gitu loh. Sehingga nggak bisa serta-merta ada penduduk dari wilayah lain datang mengaku-ngaku ini wilayah nenek moyang saya. Iya. Gitu loh. Dan itu dilakukan oleh Zionis. Zionis tuh ya ideologi politik yang menganggap nggak ada orang Palestina itu, nggak ada negeri Palestina itu. Jadi sejak 48 berubah. Negeri Palestina itu diduduki oleh Israel. Sekarang orang Arab, orang Palestina, orang non Yahudi diusir gitu kan, dibunuh, rumahnya dibakar, pertaniannya dirusak, bahkan pohon zaitunnya itu dicabutin gitu. Iya. Itu dampaknya apa ketika sudah konflik perang itu, Prof? Apalagi di musim dingin gitu ya. Sekarang ini? Ya dampaknya ya luar biasa. Ini kan perang ini udah berapa bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 5 bulan. Udah 5 bulan lebih ya? 5 bulan lebih. Belum selesai. Warga Palestina yang dibunuh udah puluhan ribu, ya kan? Betul. Tapi kan Israel juga semakin terkucil dukungan yang dia terima dari sekutunya Amerika Serikat,
dan Eropa, terutama Inggris, semakin kecil gitu. Nah, kenapa mereka yang awalnya itu sangat berpartisipasi aktif mendukung Israel belakangan berkurang gitu, kayak Amerika? Ya, karena tekanan internasional ya, tekanan internasional, masyarakat internasional semakin menyadari bahwa yang dilakukan Israel itu adalah sebuah kejahatan, genosida, ethnic cleansing, pembunuhan besar-besaran, sistematis, ya kan? Dan itu dimungkinkan oleh medsos. Kan kita bisa tahu apa yang terjadi di Israel, medsos. Jadi narasi tentang konflik, tentang perang ini, tentang genosida ini sudah berubah. Tidak lagi Palestina digambarkan sebagai teroris segala macam, ya kan? Tapi justru narasinya adalah Israel melakukan genosida segala macam. Itu masyarakat internasional ya. Iya. Masalah Palestina ini bukan masalah Islam, bukan masalah agama, tapi Bukan masalah agama, ya. kejahatan kemanusiaan. Sehingga dukungan masyarakat internasional itu dari mana-mana. Yang menginisiasi, menggagas, membawa Palestina ke Mahkamah Internasional justru Afrika Selatan. Afsal ya. Ya, Afsal menggugat Palestina, menggugat Israel di PBB, di ICJ ya, di Den Haag itu, dan sudah diputuskan Israel melakukan kejahatan genosida. Gitu loh. Tapi ya itu tadi, karena Barat terutama Amerika dan Inggris masih mendukung, Israel pasti semena-mena aja gitu. Dia nggak menggubris ya. Dukung. Apapun kata dunia, apapun kata PBB, apapun ada, dia tetap nggak ada kata lagi yang bisa menerangkan betapa sadisnya orang Israel membunuh gitu. Tapi posisi Indonesia nih, Prof, dalam konteks konflik ini selalu mendukung Palestina. Iya, kalau Indonesia selalu mendukung Palestina. Jadi kata Presiden Soekarno, kemerdekaan kita tidak akan sempurna tanpa kemerdekaan orang Palestina. Kita mendukung Palestina. Kita mendukung two-state solution. Two-state solution. Ya kan? Solusi dua negara. Jadi Israel negara sendiri, Palestina negara sendiri. Gitu loh. Ya kan? Nah, itu opsi itu sebenarnya sudah lama ditawarkan kepada Israel, kan? Israel. Tapi orang Israel sendiri, terutama kelompok sayap kanan, garis keras ya, seperti Netanyahu, nggak mau dia nerima. Dia nggak mau ngomongin two-state solution. Justru dia melakukan wilayahnya dilebarin itu dengan memprovokasi orang Yahudi Zionis yang illegal settler itu, yang menjarah wilayah-wilayah orang Palestina. Gitu. Dikompori, dan ya itu yang bertengkar, yang ngusir orang Palestina segala macam. Kalau di tepi barat itu kan orang Yahudi yang Zionis ya. Orang Yahudi juga ada yang justru menentang Zionis. Ada ya? Orang Yahudi menentang Zionis. Ya. Ada orang Yahudi Zionis. Nah, orang Yahudi Zionis ini diperalat oleh Netanyahu untuk merebut wilayah-wilayah, untuk merebut wilayah-wilayah orang Palestina di tepi barat. Berarti tidak semua Yahudi Zionis ya? Enggak ya? Enggak, sebagian, saya kira minoritas ya. Ada kelompok Yahudi yang jelas-jelas menentang Zionisme. Iya. Judaism is not Zionism. Jadi mereka rabi apa itu namanya? Judaism agama ya. Agama. Is not Zionism. Judaism is not Zionism. Itu karena mereka banyak yang menyimpulkan semua orang Yahudi itu misalnya Zionis, tapi enggak ternyata. Gitu loh. Prof, belakangan ini ketika misalnya serangan-serangan bertubi-tubi, kemudian dukungan melimpah gitu, Prof ya. Bahkan juga
di Indonesia ada boykot produk yang pro Israel. Bagaimana tanggapan Prof? Kalau boykot di Indonesia kelihatannya nggak terlalu apa ya, beritanya nggak terlalu rame ya. Nggak terlalu lama. Ya. McD masih buka, itu Starbucks juga masih buka gitu. Ya, Iya, iya. kita masih ngopi-ngopi di sana gitu, McD. Dan belakangan malah nyumbang juga. Ya, tapi di wilayah-wilayah di negara-negara lain itu boykot itu sangat efektif sehingga Efektif, ya. perusahaan-perusahaan itu rugi, tutup gerainya sekian ribu gerai di seluruh dunia, misalnya kayak Starbucks kayak gitu loh. Berarti berdampak ya. Berdampak ya, Boykot berdampak. itu ya. Berdampak. Kalau di Indonesia nggak begitu ini. Mungkin karena orang Indonesia ya suka makan ya makan minum. Tapi posisi Amerika dengan konflik ini seperti apa sebenarnya, Prof? Kalau Amerika kan jelas ya mendukung Israel ya. Israel itu kan sekutu. Bahkan disebutnya Holy Alliance, sekutu yang suci, aliansi yang suci. Aliansi suci. Iya. Apapun yang dilakukan Israel, Amerika akan mendukung. Apapun ya. Apapun, Amerika akan mendukung. Tapi yang disebut Amerika itu sebenarnya ya politisinya, elitnya. Elitnya ya. Warganya enggak. Ya warganya enggak selalu mendukung. Selalu, gitu ya. kan. Ya. Enggak selalu mendukung. Jadi warga Amerika juga banyak yang anti Israel, anti Zionisme ini gitu. Anti-Zionisme, Ya, ya. menyadari apa namanya kebrutalan, kesadisan orang Israel ya dalam perang ini gitu. Itu menekan pemerintah Amerika Serikat agar mengubah polisinya terhadap Israel, ya kan? Misalnya apa, kirim bantuan senjatanya di stop, kirim Iya. bantuan dananya di stop, segala macam gitu. Itu mulai berdampak gitu. Dan ini di minggu-minggu dan bulan-bulan terakhir ini Amerika Serikat sudah mulai kehabisan kesabarannya sama Israel. Ya karena kan masyarakat Amerika juga menekan kan, masyarakat Amerika, publik itu di sana tahu juga kelakuan Israel kayak apa, bejat gitu kan. Nah itu jadi demo di mana-mana menekan pemerintah Amerika Serikat jangan meneruskan kebijakan pro Israelnya gitu loh. Mereka demo di mana-mana gitu kan. Bahkan beberapa minggu yang lalu tuh ada tentara masih muda ya, tentara Amerika Serikat, namanya Aaron Bushnell. Dia rupanya termasuk prajurit yang dikirim ke Israel, ke Palestina dan perang gitu kan. Dia pulang, dia menyesali apa yang dilakukannya. Dia itu dia itu berjalan dengan seragam lengkap ya, dengan seragam lengkap berjalan di depan kedubes Israel di Amerika. Berjalan. Berjalan, kemudian dia bawa tumbler ya, kayak tumbler gitu, kemudian mengguyurkan isinya itu ke tubuhnya. Iya. Rupanya bensin. Nah, kemudian membakar diri gitu kan. Dia merasa saya nggak mau terlibat dalam genosida ini dan saya udah finish gitu kan, saya nggak mau terlibat. Dan dia protes ke pemerintah Amerika Serikat, Free Palestine gitu kan. Waktu tubuhnya itu terbakar, ya kan, Free Palestine. Ya kemudian terbakar sangat serius, nggak mati sih, kemudian dibawa ke rumah sakit, akhirnya di rumah sakit mati. Itu kan menyampaikan pesan yang luar biasa kepada publik Amerika Serikat. Betapa kejahatan yang dilakukan Israel itu di luar batas kemanusiaan. Sampai meninggal tuh. Sampai meninggal, dia meninggal. Umurnya baru berapa? 25 kali ya. Dan dia tentara aktif atau? Tentara aktif, masih aktif. Nah, kemudian jadi pemberitaan besar segala macam. Wah, kata pemerintah Amerika, ini orang mengidap gangguan jiwa nih, Iya. ya kan? Iya. Tapi
apa namanya, banyak orang menganggap ini adalah pesan yang sangat kuat ya, bahwa Amerika Serikat nggak perlu terlibat dalam apa namanya, apa yang terjadi di Palestina gitu loh. Jadi demo-demo kayak begitu tuh menekan pemerintah Amerika Serikat agar mengubah kebijakan pro Israelnya itu. Paling nggak menghentikan lah ya, menghentikan sehingga ya bantuan senjata, bantuan uang, bantuan logistik gitu kan. Kalau dukungan Barat itu terhadap Israel itu berhenti, saya kira udah lama konflik itu selesai. Oh gitu ya. Dia berani karena masih ada dukungan. Masih ada dukungan. Israel itu satu-satunya keunggulannya senjata aja. Senjata aja. Oke. Senjata, dia punya pesawat yang canggih gitu, ngebomin aja. Adapun moralnya moral tentaranya di lapangan itu sudah jatuh. Jatuh. Jadi kayak saya nggak kebayang bagaimana seorang tentara aktif demo itu kan nggak masuk akal kalau dia memang tidak merasa ini salah, ada kesalahan. Iya. Gitu ya. Bisa dilihat videonya itu, namanya Aaron Bushnell gitu. Wah, luar biasa, mengerikan ya. Dan itu bukan terjadi sekali ya, sekali dua kali gitu. Dulu ada perempuan Amerika Serikat berdiri tegak menyetop panser Israel itu, namanya Corrie ya, siapa namanya? Corrie. Ini Rachel Corrie. Posisinya di Palestina. Ya kan? Ya. Belasan tahun yang lalu lah. Kemudian dilindas saja itu. Oh iya. Kan Rachel Corrie kan. Saya ingat, betul. Nah, itu terjadi lagi hal seperti itu, gitu kan. Jadi intinya adalah masyarakat dunia, masyarakat internasional itu sudah semakin jengah benci dengan kelakuan Israel yang nggak mengenal batas-batas kemanusiaan. Iya, itu loh. Dan bahkan sekarang yang lebih menjijikan itu Gaza, tepi barat itu kan orang Palestina udah kosong tuh. Itu udah dikapling-kapling dan mau dijual, mau dibikin perumahan gitu. Oh, perumahan buat Israel. Ya, buat masyarakat Amerika Serikat barangkali mau beli apartemen segala macam gitu. Dan itu udah ditawarkan di beberapa di beberapa kesempatan itu. Ini kan betul-betul menjijikan. Gitu. Iya. Di satu sisi dia ngebunuh, di satu sisi dia ngebangun. Tanah yang dirampas dari orang kubunya itu. Betul. Prof, terakhir nih Prof, solusi apa yang konkret untuk konflik ini? Solusinya ya menurut saya, banyak orang menganggap ya solusinya tetap solusi dua negara. Ya, karena Israel itu kan orang Israel itu kan banyak juga gitu, jutaan juga kan orang Israel. Iya. Ini mau diapain ini? Mau suruh pergi gitu kan? Iya. Kan nggak mungkin juga gitu. Atau orang Palestina mau diapain ini? Mau dibunuh semuanya kan nggak mungkin juga. Akhirnya udah solusi dua negara. Mana Israel, mana Palestina, batas-batasnya jelas gitu loh. Cuman masalahnya kalau Israel ini tetap bersikeras dengan dengan kejahatannya ini legitimasi solusi dua negara ini semakin tipis juga gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Akhirnya jangan-jangan solusi jangan-jangan Israel malah hilang gitu. Iya kan, ini kan kesempatan baik nih. Ada kesempatan solusi dua negara gitu kan. Tapi si Netanyahu nggak mau. Pokoknya perang sampai habis gitu kan. Perang sampai habis. Semua orang Palestina habis gitu kan. Mati semua, dibunuh semua. Jadi legitimasi keberlanjutan negara Israel malah justru akan sirna karena kelakuan si Netanyahu ini. Iya. Tapi kalau boleh misalnya mengandai-andai,
10 tahun ke depan seperti apa, Prof? Ya belum tahu kita. Kalau ini kan perangnya kan belum selesai ya, belum selesai ya. Kalau prediksi itu benar ya, jadi orang Israel itu dihinggapi ada sindrom ketakutan yang luar biasa bahwa mereka itu punya negara nggak lebih dari 70 tahun. Nggak lebih dari 70 tahun. Dan itu terjadi pada masa lalu ya. Itu kuil Sulaiman segala macam, cuma 70 tahun runtuh lagi. Kemudian bikin negara 70 tahun runtuh lagi. Nah, kalau dihitung 48 tambah 70 berapa? 48 tambah 7 100 1948 ya kan, 1948 tambah 70 itu 52 sekitar 48. Ya 48. Ya. Kalau berdiri Israel tahun 1948, 2022 ya. Iya, 70 tahun. 70 tahun ya. Betul. Nah, lewat dikit lah ya. Nah, itu bisa jadi runtuh. Dan mereka sangat takut itu. Jadi orang Israel itu dihinggapi ketakutan, salah satunya namanya deterrence ya. Deterrence itu salah satunya itu bahwa umur kekuasaan kerajaan-kerajaan dulu zaman dulu itu tidak lebih dari 70 tahun. Dan putaran-putaran itu selalu ada, Prof ya? Iya, jangan-jangan ini sudah Israel juga akan runtuh. Sudah batas akhir gitu ya? Batas akhir. Iya. Kalau ngelihat kelakuan Netanyahu ya bisa jadi, karena kan legitimasi negara Israel itu ambruk gitu kan? Iya. Karena kelakuannya yang bejat itu. Gitu. Legitimasi dan orang tidak lagi percaya terhadap Israel. Orang tidak lagi percaya ya, tidak lagi percaya, gitu loh. Orang Israelnya sendiri nggak lagi percaya. Orang Israelnya pada pergi kemana-mana gitu kan. Kemudian dukungan Barat juga semakin lemah gitu kan. Apalagi gitu, nggak bisa. Jadi bisa jadi ini babak akhir ya. Babak akhir gitu. Mudah-mudahan. Sehingga kemudian yang terjadi adalah kedamaian di Palestina dan. Iya. Orang Barat juga sekarang banyak yang tahu bahwa selama ini yang jadi biang kerok itu adalah Israel, Yahudi Zionis ya maksud saya. Yahudi Zionis itu yang Israel melebar secara Yahudi Zionis itu yang melakukan makar di mana-mana gitu. Baik, Prof, terima kasih. Ini keren sekali analisisnya yang mencerahkan dan beberapa temuan-temuan dari sejarah Palestina dan Israel ini semoga menjadi tambahan wawasan kita sehingga kedamaian akan terjadi di muka bumi ini. Terima kasih sekali lagi, Prof, atas waktunya, atas kehadirannya di podcast UIN Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.